Baik, saya Kristi Paul. Saya di sini akan membawakan materi tentang unsur hara bagi tumbuhan. Kita masuk pada bagian pengertian unsur hara, di mana unsur hara adalah zat atau mineral yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah tertentu untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan semua proses fisiologisnya. Nah, unsur hara ini juga berfungsi sebagai bahan pengisi sel, pengatur metabolisme, serta pendukung pembentukan energi dan struktur tanaman. Nah, tumbuhan hanya dapat tumbuh optimal jika memperoleh unsur hara dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Di sini juga ada unsur hara makro dan mikro, di mana unsur hara makro itu ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Dan juga unsur hara mikro itu ada besi, mangan, zinc, tembaga, boron, molibdem, dan klor. Di mana nitrogen ini dia berfungsi sebagai membentuk klorofil, membantu pertumbuhan daun dan proses fotosintesisnya. Itu biasa ada kekurangan itu biasanya daun menguning atau pertumbuhannya kerdil. Nah, yang kedua itu ada fosfor, di mana fosfor ini berfungsi sebagai akar pembentukan bunga dan buah, transfer energi atau ATP. Nah, kekurangannya itu akar lemah, pertumbuhan lambat, daun berwarna keunguan. Yang ketiga itu ada kalium. Nah, di mana kalium ini berfungsi sebagai mengatur pembukaan stomata, pembuatan batang, ketahanan penyakit. Kekurangannya itu daun bertipi kuning, coklat, tanaman muda roboh. Yang ada juga kalsium, di mana kalsium ini berfungsi sebagai pembentukan dinding sel, pertumbuhan pucuk dan akar baru. Nah, kekurangannya itu pucuk mati, akar terhambat. Ada juga magnesium, di mana magnesium ini adalah komponen utama klorofil, penting dalam fotosintesis. Nah, kekurangannya itu daun tua menguning di antara tulang daun. Ada juga sulfur, di mana sulfur ini berfungsi sebagai asam amino, protein, dan vitamin. Kekurangannya itu daun muda menguning merata. Nah, ada pun juga unsur hara mikro, di mana unsur hara mikro itu yang pertama itu ada besi, di mana besi ini berfungsi sebagai pembentukan klorofil dan enzim fotosintesis. Nah, kekurangannya itu daun muda menguning di antara tulang daun. Nah, yang kedua itu ada mangan, di mana mangan ini berfungsi sebagai aktivator enzim respirasi dan fotosintesis. Kekurangannya itu bercak kuning pada daun. Yang ketiga itu ada seng, di mana seng ini berfungsi sebagai sintesis hormon pertumbuhan atau auksin, di mana kekurangannya itu daun kecil-kecil roset atau pertumbuhannya pendek. Nah, yang keempat itu ada tembaga, di mana tembaga ini berfungsi sebagai pembentukan lignin aktivitas enzim, dengan kekurangannya itu daun layu dan pucuk mati. Berikut ada boron, di mana boron ini berfungsi sebagai pertumbuhan akar dan pucuk, pembentukan bunga dan buah. Nah, kekurangannya itu akar dan pucuk rusak, buah tidak normal. Yang berikut itu ada molybdenum, di mana molybdenum ini berfungsi sebagai pengikatan nitrogen oleh bakteri. Nah, kekurangannya itu daun menguning seperti kekurangan nitrogen. Yang terakhir itu ada klor, di mana klor ini berfungsi sebagai pengaturan osmosis dan fotosintesis. Nah, kekurangannya itu layu dan bercak pada daun. Yang berikut itu ada cara tumbuhan mendapatkan makanan. Yang pertama itu akar menyerap unsur hara dari larutan tanah. Yang kedua itu mikorizа membantu agar menyerap fosfor dan mineral lain. Yang ketiga itu udara menyumbang karbon atau CO2 dan oksigen atau O2. Yang keempat itu air membawa mineral terlarut menuju jaringan tubuh. Nah, unsur hara ini juga mempunyai kekurangan. Yang ketiga unsur hara tidak mencukupi mengalami. Yang pertama itu pertumbuhan terhambat. Yang kedua itu daun menguning atau mengering. Yang ketiga itu akar tidak berkembang. Yang keempat itu bunga dan buah sedikit. Yang kelima tanaman rentan penyakit. Nah, sumber unsur hara yang pertama itu pupuk organik. Nah, ada kompos, pupuk kandang. Yang kedua itu pupuk anorganik yaitu urea, SP, KCl, dan NPK. Yang ketiga itu ada pupuk hayati, di mana ada bakteri penambat nitrogen, mikorizа.
Yang keempat itu air irigasi atau membawa mineral terlarut. Sekian materi dari saya, terima kasih.